Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Aina Almardia, Safarina Hasifa, Nurul Anissa, Muhammad Adam Malik, Muhammad Fauzan, dan Rimal. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tahap praproduksi pada sebuah video atau film. Nah, sebelum itu, hal yang pertama kita harus lakukan dalam memproduksi sebuah video atau film adalah kita harus memperoleh ide cerita. Nah, ide cerita itu hanya berupa benih dan itu harus menarik uh, kepada para penonton kita. Nah, gimana kita nih, bagaimana sih cara kita menemukan ide cerita yang bagus? Nah, jika kita ingin menantang kamera dan film, maka kita harus berpikir kreatif dalam menulis ide cerita ini. Nah, selanjutnya, ada beberapa cara dalam mendapatkan ide cerita pendek atau berupa film atau video yang menarik. Nah, pertama adalah dengan menemukan ide cerita, mengembangkan cerita, dan menulis naskah film atau video. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Anissa. Dipersilahkan kepada Nurul. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan ide cerita. Sebelumnya, untuk menemukan ide cerita tersebut, kita harus mulai dengan sebuah kata, gambar, atau objek. Kemudian, kita buat sebuah gambar acak, kata yang pertama muncul di kepala kita, lalu gabungkan hingga temukan ide cerita dari cara tersebut untuk membuat ide cerita film pendek. Selanjutnya, mulailah berspekulasi untuk memancing gagasan, mulai menspekulasi skenario-skenario aneh agar film pendek tersebut menarik. Selanjutnya, carilah cerpen yang beradaptasi yang memiliki plot-plot menarik, sehingga ide cerita tersebut menjadi menarik pula. Mulailah memfilmkannya di kehidupan nyata. Selanjutnya, biasakan menyimpan dan menulis jurnal mimpi. Ringkas ceritanya agar tidak terlalu panjang untuk dijadikan sebuah film pendek. Berpikir praktis bahwa cerita yang kita buat tersebut layak untuk dijadikan film pendek. Selanjutnya, setelah kita menemukan ide cerita tersebut, tentunya ide tersebut harus kita kembangkan. Berikut beberapa cara untuk mengembangkan ide cerita tersebut. Yang pertama, tentukan karakter antagonis dan protagonis, karena setiap cerita mempunyai sifat yang berbeda-beda yang menghadirkan konflik dan ketegangan. Di mana protagonis merupakan jagoan yang kita sukai dan memiliki hubungan emosional pada kita. Sedangkan antagonis merupakan karakter yang melawan protagonis dan menciptakan drama, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yaitu temukan latar yang bagus dan sesuai dengan film yang akan dibuat. Temukan konflik. Konflik tersebut tidak harus melibatkan drama yang tinggi, tetapi konflik tersebut atau karakter tersebut harus saling bertentangan dengan peristiwa yang terjadi di dalam cerita film pendek tersebut. Yang terpenting jangan dibuat rumit. Bukan berarti ambisius, tapi film pendek harus berkebatasan sesuai dengan elemen-elemen. Waspada agar tidak terjebak klise-klise yang akan dibuat di film pendek dan hindari genre yang sudah kelewatan. Selanjutnya, seorang tokoh menampilkan sendiri dan berbicara melalui cermin.
Selanjutnya, jaga agar film kita tetap berdurasi 10 menit. Selanjutnya, tontonlah beberapa film pendek agar ide cerita film pendek yang diproduksi kita yang kita produksi lebih menarik. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Anissa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kepada Safarina Hasifah untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menulis naskah film. Nah, yang pertama adalah buatlah garis besar dari cerita, di mana garis besar ini tidak harus formal. Dan biasanya yang dipakai adalah nomor Romawi untuk membantu dalam mengambil gambar. Kemudian, film ini merupakan medium visual yang menuturkan cerita. Dalam cerita yang bagus, garis besar harus eksplisit, yaitu menjabarkan sisi luar meski sisi dalam tidak juga luput diimplikan. Kemudian, tulislah naskah film. Nah, kita bisa mengembangkan sisinya yang sesuai dengan naskah yang kita buat lengkap dengan dialog yang sudah ada di dalam naskah. Kemudian kejutkan diri sendiri. Cobalah bawa cerita ke arah yang tidak kita duga sama sekali. Dan biarkan kejadian menyenangkan terjadi pada diri kita. Begitulah cara yang terbaik untuk membuat ide cerita film pendek yang menarik. Kemudian carilah kritik yang membangun. Coba bawa naskah tersebut kepada kolaborator seperti para aktor atau sutradara, dan juga bisa kepada semua orang yang bisa membantu kita dalam pembuatan film pendek. Kemudian buatlah sebuah direktor atau berisi tentang ide-ide atau gagasan yang berkembang menjadi naskah di masa depan. Kemudian yang terakhir, jaga agar sketsa tetap terjaga seperti karakter, lokasi, plot, dan struktur. Selanjutnya, nah, menurut studio Antolog, terdapat tips mencari ide cerita walaupun kita lagi di rumah aja. Yang pertama itu adalah baca cerita. Nah, rajin membaca cerita terupdate akan membuka pikiran kita. Kita bisa mendapatkan berita lewat koran dan mendengarkan radio atau membaca di laman media sosial. Nah, dengan begitu membaca berita terkini, kita bisa mengetahui hal apa saja yang bisa dilakukan atau sesuatu apa yang bisa diciptakan untuk disajikan kepada audiens di luar sana. Nah, selanjutnya adalah dengan menonton film. Semua orang pasti sepakat untuk hal ini, karena menonton film sudah tidak asing lagi untuk seseorang mendapatkan ide cerita. Namun yang perlu dicatat, kita plagiator. Jadikan beberapa film yang kita tonton sebagai referensi saja. Misalnya, kita melihat ada satu karakter yang unik. Mungkin dari situ kita bisa mengembangkan menjadi sebuah cerita yang baru. Kemudian perbanyak juga literatur. Kalau bosan dengan media sosial dan kayak ada rumah yang menonton, kita bisa buku baru atau membaca buku lama yang kita punya. Perlu diingat adalah inspirasi dan ide bisa datang dari mana saja dan kapan saja dengan tiba-tiba. Kemudian terakhir adalah asah kepekaan. Menjadi orang yang peka adalah jurus terjitu untuk mendapatkan ide cerita. Karena jika kita peka, semua hal yang terjadi di sekitar kita sangat berpotensi untuk dijadikan cerita. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safa yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Kepada Adam dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Biasanya itu penulisan naskah cerita. Yang pertama elemen skenario. Skenario film adalah cetak biru, adegan demi adegan yang ditulis untuk sebuah produksi film. Berbeda dengan sinopsis dan treatment, skenario film merupakan format yang paling lengkap. Di dalam sebuah skenario sudah tertera dengan demi adegan, lengkap dengan penjelasan mendalam mengenai blocking, ekspresi, dan dialog masing-masing karakter. Skenario dalam film merupakan alat yang paling penting.
Skenario adalah cetak biru dari semua yang akan terjadi di tahap berikutnya. Mulai dari memilih siapa sutradara yang cocok untuk mengerjakan skenario tersebut, sampai penentuan berapa budget yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya. Pada praktiknya, bukan tidak mungkin skenario akan diubah lagi setelah memasuki tahap praproduksi. Dan biasanya pertimbangan budget dan masukan dari sutradara menjadi faktor penentu revisi skenario ketika sudah memasuki tahap praproduksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adam yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah naskah yang akan dijelaskan oleh Rimal. Kepada Rimal dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah naskah. Yang pertama itu action. Diartikan sebagai perintah sutradara saat pengambilan gambar. Action juga diartikan sebagai gerak laku pemeran yang terjadi dalam suatu adegan. Selanjutnya itu be close up, itu pengambilan gambar pada jarak sangat dekat. Selanjutnya itu close up, itu pengambilan gambar pada jarak dekat. Selanjutnya commercial break, yaitu jeda dalam tayangan sinetron yang berisi iklan. Selanjutnya credit title, yaitu penayangan nama tim kreatif dan para ahli, serta semua orang yang terlibat dalam pembuatan sinetron atau film tersebut. Selanjutnya cut back to, yaitu transisi dengan tempo cepat, tapi kembali ke adegan atau lokasi yang telah dilihat sebelumnya. Selanjutnya itu cut to, yaitu transisi atau peralihan dengan tempo yang sangat cepat, misalnya untuk menggambarkan kejadian yang terjadi bersamaan, tapi pada tempat yang berbeda. Yang ke-8 yaitu dissolve to, yaitu transisi yang menunjukkan gambar menjadi kabur, kemudian masuk ke gambar yang adegan berikutnya. Selanjutnya itu dialog, yaitu kalimat yang diciptakan oleh penulis skenario yang nantinya diucapkan oleh seorang aktor. Selanjutnya durasi, yaitu waktu tayang di televisi, sudah termasuk commercial break. Durasi umumnya yaitu 30 menit. Selanjutnya establishing shot, biasanya disingkat establish saja. Artinya pengambilan gambar secara penuh terlihat secara keseluruhan. Selanjutnya itu EXT, singkatan dari eksterior. Biasanya dalam skenario ditulis pada adegan judul scan untuk menunjukkan keterangan tempat di luar ruangan. Selanjutnya itu fade out, yaitu transisi gambar dari terang ke gelap dengan cara lambat. Selanjutnya fade in, yaitu transisi gambar dari gelap ke terang dengan cara lambat. Yang ke-15 itu flashback. Biasanya diartikan sebagai kisah balik, cerita yang kembali pada waktu sebelum kejadian berlangsung. Yang selanjutnya freeze, yaitu menghentikan aksi atau bertahan pada posisi akhir adegan. Yang ke-17 itu insert, yaitu perpindahan dengan cepat dari satu adegan ke adegan yang lain, berada dalam satu kesatuan cerita. Selanjutnya INT, singkatan dari interior. Penulisannya dalam skenario sama dengan EXT, tapi ini untuk menunjukkan keterangan tempat di dalam ruangan. Selanjutnya itu long shot, yaitu pengambilan gambar pada jarak jauh. Yang ke-21 yaitu main title, yaitu judul cerita pada sebuah tayangan sinetron atau film. Yang selanjutnya yaitu montage, beberapa gambar yang menunjukkan adegan berkesinambungan dan mengalir. Bisa beberapa lokasi yang berbeda, tapi menyatu dalam rangkaian. Selanjutnya rating, yaitu istilah sebagai survei jumlah penonton yang menyaksikan tayangan di televisi. Dalam hal ini termasuk tayangan sinetron yang cerita dan skenario kita tulis. Yang selanjutnya itu scan, kata lain dari adegan, yaitu bagian terkecil dari sebuah cerita. Selanjutnya itu skenario, artinya sama dengan skenario, hanya masalah perbedaan bahasa saja, karena di Indonesia menggunakan huruf K. Selanjutnya itu screenplay, artinya sama dengan skenario tadi. Selanjutnya itu script Twitter. Twitter itu orang yang kerjanya menulis atau membuat skenario atau disebut dengan penulis. Selanjutnya itu sequence, yaitu kata lain dari babak, itu kumpulan dari beberapa adegan. Selanjutnya itu slow motion, yaitu gerakan yang terlihat lebih lambat dari biasanya. Selanjutnya itu sound effect, biasanya dalam penulisan digunakan oleh efek. Maksudnya suara yang dihasilkan di luar suara manusia dan ilustrasi musik. Selanjutnya itu split screen, yaitu dua adegan berbeda yang muncul pada satu layar, bisa kita pisahkan dengan garis vertikal atau horizontal.
Selanjutnya itu teaser, yaitu adegan gebrakan ditampilkan pada pembukaan awal cerita yang tujuannya memancing penonton untuk menyaksikan kelanjutan cerita di belakangnya. Yang terakhir yaitu voice over, yaitu dialog yang terdengar tapi tidak tampak di gambar. Misalnya terdengar orang berbicara pada suatu ruangan sebelah. Mungkin sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Rimal yang telah menjelaskan tentang istilah-istilah naskah. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menulis naskah film yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilahkan. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu langkah-langkah menulis naskah film. Yang pertama, premis. Premis adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis terkandung karakter dan atributnya, aksi atau tindakan dan situasi. Biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebut, melainkan menjelaskan atributnya. Yang kedua, sinopsis pendek. Jika kita sudah punya satu kalimat yang menjelaskan film pendek secara keseluruhan, maka coba jabarkan satu kalimat cerita tersebut menjadi 3 kalimat. Tiga kalimat ini disebut sinopsis. Lalu sinopsis panjang. Cara paling mudah adalah menjabarkan ketiga kalimat sinopsis menjadi 3 paragraf. Masing-masing kalimat bisa dijadikan topik sentence. Topik sentence adalah kalimat utama dan pertama yang mengidentifikasikan isi paragraf. Topik sentence selalu ditulis di awal sebuah paragraf. Lalu treatment. Kita punya 3 paragraf yang berisi karakter, masalah, dan tindakan yang diambil oleh sang karakter. Tugas kita adalah menjabarkan lagi 3 paragraf tersebut menjadi cerpen atau cerita pendek yang terdiri dari beberapa paragraf. Kita bisa cari berbagai referensi cerpen baik di Google, perpustakaan, maupun toko buku. Lalu selanjutnya naskah. Sekarang saatnya kita menuangkannya ke dalam format naskah. Sebelumnya, cara paling mudah untuk mempersiapkan menulis naskah adalah menjabarkan paragraf tersebut ke dalam urutan adegan atau scene. Adegan atau scene dibagi sesuai dengan latar, tempat, dan waktu. Apabila suatu situasi terjadi dalam suatu tempat dan waktu, maka ia dihitung sebagai satu adegan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fauzan yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen naskah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa naskah itu atau biasa disebut dengan skenario itu terdiri dari beberapa istilah-istilah yang seperti dijelaskan Rimal tadi. Tapi ada komponen naskah yang paling utama yaitu ada sinopsis, treatment, teks, durasi, dan sound tentunya. Nah, selanjutnya Nah, berikut adalah contoh naskah yang berbentuk skenario tentunya. Nah, di sini ada eksterior yang menunjukkan halaman sekolah dan day, maksudnya menunjukkan itu di pagi hari. Ini merupakan heading dari sebuah skenario. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Rimal bahwa EXT itu adalah eksterior, berarti dia berada di luar kan. Kemudian ini ada action ini merupakan seperti adegan yang dijelaskan oleh Rimal tadi bahwa istilah action ini adalah tentang satu adegan dalam sebuah satu scene gitu. Nah, kemudian ini berupa dari Nurul ke Nurul mengeluarkan ini adalah berupa keterangan yang dijelaskan dalam sebuah skenario. Selanjutnya terdapat nama karakter Dano yang seperti di sini. Dano ini adalah merupakan karakter yang akan diperankan dalam naskah. Dan tentunya saja ada parentikal, itu menunjukkan lebih menunjukkan mimik wajahnya Dano. Kemudian dan ada namanya dialog. Nah, seperti ini di bawah karakter. Nah, seperti itu. Dalam menulis naskah skenario ini, usahakan menggunakan kalimat yang dapat divisualisasikan. Jangan menggunakan kalimat yang susah untuk divisualisasikan. Contohnya, dan ketika
kita menggunakan Dano berpikir itu susah untuk divisualisasikan. Tapi ketika dia bilang Dano menyernyitkan dahi itu bisa itu bisa divisualisasikan. Karena karena tujuan dari skenario ini adalah memvisualisasikan gambar, bukan menayangkan sesuatu yang sulit dipahami seperti itu. Dan gunakan kalimat-kalimat yang gampang dimengerti oleh sutradara dan lain-lainnya. Nah, selain berbentuk skenario, terdapat juga selanjutnya selain berbentuk skenario, terdapat juga naskah yang berbentuk multikolom. Biasanya multikolom ini digunakan untuk iklan atau video profile company. Nah, contohnya ini adalah iklan Bardi Smart Light Bulb. Nah, jadi karena dia maksudnya multikolom ini, maksudnya terdiri dari beberapa kolom. Nah, terdapat ada kolom durasi, video, audio, musik, sound effect, dan graphic effects tentunya. Nah, kalau misalnya durasi ini menunjukkan waktu, berapa lama durasi yang dibutuhkan. Kalau untuk video ini tentang visualisasi dari yang akan ditayangkan. Nah, kalau audio ini biasanya berupa dialog karakter. Nah, musik ini adalah musik latar yang untuk menekankan suatu adegan dalam sebuah film atau iklan atau video. Nah, kalau sound effect ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa merupakan suara yang di luar suara manusia. Nah, dan graphic effects ini rupa kayak seperti CGI untuk menambahkan kesan menekankan adegan film dalam video ini gitu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.